Teman-teman, kita ketahui bersama bahwasannya permintaan nikel itu semakin tinggi. Karena permintaan semakin tinggi, perusahaan memproduksi nikel juga semakin banyak. Dengan banyaknya produksi nikel ini yang dapat menyebabkan harga nikel menurun. Nah, sebelumnya kita wajib tahu tentang permintaan dan juga penawaran. Permintaan sendiri dalam ilmu ekonomi yang umum diartikan sebagai keinginan seseorang konsumen terhadap barang-barang tertentu yang diperlukan atau diinginkan. Atau dengan kata lain, permintaan adalah sejumlah produk dalam bentuk barang atau jasa yang merupakan barang-barang ekonomi yang akan dibeli oleh konsumen dengan harga tertentu pada waktu tertentu. Keinginan konsumen terhadap barang-barang tertentu berhubungan erat dengan kemampuan membeli atau purchasing power. Karena keinginan ini yang diikuti dengan kemampuan untuk membeli, maka hal tersebut akan berubah menjadi permintaan. Atau demand sama dengan wants plus purchasing powers. Pengertian penawaran dalam ilmu ekonomi adalah sejumlah produk yang ditawarkan untuk dijual dengan beberapa kemungkinan harga. Semakin tinggi untuk suatu produk, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan untuk dijual di pasar dan juga sebaliknya. Bila harga barang turun, maka semakin dikit barang untuk dijual. Karena produsen juga enggan memproduksi lebih banyak. Karena ya pembelinya sedikit. Lalu, mengapa kita dihadapkan terhadap teori tersebut di awal pertemuan ini? Dan apa kaitannya hal tersebut dengan industri pertambangan? Tentunya suatu industri tidak akan pernah lepas dari yang namanya pasar. Perlu diketahui, negara kita merupakan salah satu pemain utama di tingkat dunia dalam industri pertambangan. Banyak yang menganggap bahwa negara kepulauan yang berada di Asia Tenggara ini merupakan pemasok besar dalam komoditas batu bara, tembaga, emas, timah, bauksit, dan nikel. Dengan menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia sebagai produsen batu bara dan nikel, bukan tidak mungkin seluruh wilayah di dunia betul-betul menggantungkan dirinya akan keberadaan komoditas tambang, salah satunya nikel pada bumi pertiwi ini. Pemanfaatan bahan kalian nikel telah mengalami peningkatan yang signifikan selama kurun waktu 20 tahun terakhir. Konsumsi nikel di seluruh dunia mengalami peningkatan dari 1,123 juta ton pada tahun 2000 menjadi 1,456 juta ton pada tahun 2010 dan mencapai 2,385 juta ton pada tahun 2020. Suatu lompatan yang sangat besar dari tahun-tahun tersebut, terutama lompatan terbesar bila dibandingkan pada kebutuhan di tahun 2000 sampai dengan 2010 dengan kebutuhan 2010 sampai 2020, yang dimana terjadi peningkatan 2 kali lipat dari dekade sebelumnya. Harga komoditas nikel juga telah menunjukkan dinamika yang cukup menarik selama lebih dari 40 tahun. Dinamika tersebut dipengaruhi akibat peristiwa besar dunia diantaranya yaitu runtuhnya Blok Timur, negara Uni Soviet pada tahun 1990-an yang mengakibatkan pengurangan produksi nikel di belahan dunia barat. Meningkatnya harga nikel secara tajam pada tahun 2007 yang mencapai 52.179 dolar per ton. Kembalinya anjlok harga nikel di tahun 2020 akibat pandemi Covid hingga mencapai 11.753 US dollar per ton. Hingga saat ini yang mulai mengalami peningkatan pada angka 18.568 US dollar per ton. Apabila kita melihat perilaku konsumen atau consumer behavior ini dalam memenuhi kebutuhannya terhadap barang ataupun jasa, dapat ditarik kesimpulan bahwa poin A, konsumen ini memiliki keterbatasan pendapatan. Poin B yaitu konsumen dalam melakukan pembelian akan bertindak dan menganalisis secara rasional. Dan yang poin C adalah konsumen ini selalu berusaha ingin mencapai kepuasan maksimal dengan pendapatan yang terbatas. Di sini poin C benar-benar menggambarkan kondisi pasar yang nyata, di mana secara alamiah manusia berusaha memperoleh sesuatu secara maksimal tanpa mengeluarkan secara maksimal pula. Nah, bila harga suatu barang dan jasa naik, maka konsumen akan mencari substitusinya. Harga barang dalam hal ini yaitu nikel
akan meningkat apabila stoknya di lapangan menipis akibat overbuying dari setiap konsumen. Hal ini dilakukan guna menjaga kestabilan harga dan pasar dari nikel supaya nikel ini tetap dilihat sebagai suatu komoditas yang berharga. Harga nikel naik menurunkan daya beli konsumen, sedangkan harga nikel yang terlalu murah akan mendorong terjadinya kelangkaan. Tepat di beberapa tahun ini, pemerintah mengadakan hilirisasi. Lantas, benarkah hilirisasi ini yang menjadi harga nikel anjlok? Dilansir dari CNBC 26 Januari 2024, Kemenko Marves membantah dengan pernyataan kalau dibilang oversupply tidak sepenuhnya benar, karena penambahan produksi nikel dari Indonesia menggantikan suplai di negara lain yang tidak efisien. Ungkap Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Menko Marves, Septian Haryoseto. Akibat dampak hilirisasi, beliau juga mengutarakan bahwa ekspor produk turunan nikel mengalami kenaikan 0,6% sehingga mencapai 31,3 US dollar miliar. Tahun lalu sebesar 31,13 US dollar miliar. Surplus ini akan diperkirakan terus meningkat pada tahun 2024 pada pasar global dengan didukungnya produksi nikel pig iron atau NPI, konversi NPI menjadi nickel matte pada pabrik HPAL baru di Indonesia serta kebijakan yang menarik investor asing untuk membangun smelter lokal dan membantu meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Kondisi yang dihadapi pada saat ini adalah sisi pasokan mendominasi dibanding permintaan, sehingga produsen harus memotong harga demi menarik konsumen. Lalu, kalau sudah seperti ini, salah siapa? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa Indonesia tidak ikut andil dalam menutup tambang nikel pada saat ditemui oleh tim CNBC Indonesia pada hari Rabu, 7 Februari 2024 lalu. Indonesia yang dipandang sebagai biang kerok atas kondisi ini akibat banyak didirikannya fasilitas smelter sehingga memicu banyaknya pasokan nikel RI membanjiri dunia. Semakin banyak pemain atau supplier nikel yang siap digunakan, maka pasokan nikel yang siap digunakan ini akan semakin banyak. Tidak ada kelangkaan yang dapat mengakibatkan harga naik akibat suplai yang masih tersedia. Namun, Luhut juga menegaskan bahwasannya harga sebuah komoditas tidak hanya nikel, termasuk batu bara dan komoditas lainnya harus dilihat secara kumulatif dan dihitung rata-ratanya. Septian Haryoseto memaparkan bahwa harga nikel sekarang 16.000 US dollar itu masih lebih tinggi dibandingkan harga rata-rata 10 tahun terakhir yang berada di level 15.000 US dollaran. Bahkan masih lebih tinggi dibandingkan periode awal-awal kita melakukan hilirisasi tahun 2014 sampai 2019 yang rata-rata nikel di angka 12.000 US dollar. Berdasarkan Cambridge Dictionary, underdog is a noun atau kata benda. First is a person of group of people with less power, money, etc. than the rest of society. Second, the weaker of two competitors or anyone not expected to win a competition. Dengan kata lain adalah seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki tenaga dan daya yang setara dengan lawan mainnya yang dianggap tidak bisa bersaing dan memenangkan pertarungan. Namun, kata underdog begitu erat dengan mereka, sosok-sosok yang menjadi juara, meski dianggap remeh oleh banyak lawan atau pendukung lawan. Bagaimana negara yang masih dianggap negara berkembang dilihat sebagai bahaya atau ancaman bagi negara-negara besar yang menguasai pasar?
Kehadiran smelter dan program hilirisasi di Indonesia seperti membawa angin kencang yang menggoyangkan pohon-pohon rindang di negara lainnya. Dilansir dari CNBC pada tanggal 12 Februari 2024 lalu, hingga saat ini tambang nikel yang ditutup sementara yaitu milik miliarder Andrew Forrest. Tambang nikel di Australia ini mengumumkan penutupan tambang yang diikuti oleh BHP Group dan First Quantum Mineral pada Senin 5 Februari 2024. Faktor penutupan tersebut disebabkan oleh pasokan global yang berlebih sehingga membuat harga nikel terjatuh hingga 40%, mendorong sejumlah produsen besar dan kecil untuk menghentikan produksi. Hal ini berlangsung bersamaan dengan penurunan impor nikel ke Tiongkok yang mengalami penurunan hingga level terendah dalam 10 tahun terakhir. Reuters melaporkan bahwa Tiongkok mulai meningkatkan impor logam jenis lain dari Indonesia sebagai ganti suplai dengan bentuk nickel pig iron NPI yang digunakan untuk tahan baja karat di Tiongkok serta nickel matte yang semakin diminati oleh Tiongkok. Produksi nickel matte sendiri mengalami lonjakan fantastis di tahun 2020 yang semula 10.800 ton menjadi 300.500 ton pada tahun 2023, 93% dari total impor. Mengutip dari CNBC Indonesia pada 1 Maret 2024, hingga saat ini diketahui lebih dari 250 lapangan pekerja akan terkena dampak dari penutupan operasi di tambang nikel Australia milik Wheelum Metals. Pembantaian tersebut akan dilakukan pada 31 Mei nanti, seiring dengan anjloknya harga baja tahan karat dan baterai yang merosot 45% dalam 12 bulan terakhir. Hal ini juga menyusul penghentian tambang nikel Savannah di Kimberley pada bulan Maret 2024 dan keputusan First Quantum Mineral untuk menghentikan penambangan nikel di pantai selatan Australia Barat dan memangkas 30% tenaga kerjanya. CEO Wheelum Minerals menyatakan bahwa penghentian tambang ini hanya sementara. Sobat Arga bisa lihat kutipan ini dan juga kutipan ini. Kedua kutipan tersebut adalah kondisi yang dialami oleh industri yang saling berhubungan dan sedang berkembang pesat selama 7 tahun terakhir. Keberadaan kendaraan listrik serta gawai yang digunakan oleh kaum muda meningkatkan kebutuhan akan nikel sebagai material penyimpan energi listrik. Hingga saat ini, penjualan kendaraan listrik di dunia telah menembus sebanyak 16,7 juta unit yang didominasi oleh Tiongkok. Kendaraan listrik ini tidak hanya kendaraan roda 4, melainkan juga motor dan juga skuter listrik yang digunakan oleh perorangan. Tidak hanya itu, kendaraan umum di berbagai negara seperti Jepang, Cina, Korea, dan Indonesia sendiri sudah banyak yang menggunakan baterai sebagai sumber tenaga penggerak motornya. Negara berkembang seperti India, Indonesia, dan Thailand menunjukkan peningkatan pembelian kendaraan listrik pada tahun 2023 ini yang menyentuh 840.000 unit. Sebuah angka yang menunjukkan bahwa hingga saat ini kendaraan listrik begitu terjangkau dan amat dibutuhkan oleh masyarakat. Betul-betul menunjukkan bahwa pasar sudah tersedia begitu lumrahnya, terutama bagi Indonesia akibat mudahnya dan tersedianya pasokan nikel yang siap digunakan. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Haryoseto, mengatakan Indonesia tidak mengharapkan harga nikel naik terlalu tinggi di atas $20.000 US per ton. Pasalnya, Indonesia kini tengah membangun ekosistem baterai hingga kendaraan listrik. Kondisi di Indonesia ini menurutnya memang berbeda dengan beberapa negara seperti Australia dan New Caledonia. Di kedua negara tersebut kini ramai tambang nikel tutup akibat tidak menggenjot hilirisasi dalam negeri dan hanya mengandalkan ekspor. Memang di luar suffer tapi itu ekonomi. Kita nggak bisa menyalahkan Indonesia karena berpikir sempit hanya dari sisi tambang saja. Begitulah gambaran nikel, harga nikel, kondisi nikel,
hilirisasi akibat nikel di Indonesia dan di dunia hingga saat ini.